Halo Sobat Pendapat Masyarakat. Sebelum kalian nonton jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video terbarunya. Terima kasih. Soal kasus penipuan pre-order iPhone, PPATK blokir 21 rekening si kembar Rihanna dan Rihani. Sebanyak 21 rekening milik si kembar Rihanna dan Rihani yang diduga pelaku penipuan dengan modus pre-order iPhone sudah diblokir. Pemblokiran sejumlah rekening ini dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Ketua Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah mengungkapkan, pihaknya sudah meminta 21 pengelola jasa keuangan PJK Bank memblokir rekening si kembar itu. PPATK telah memerintahkan PJK Bank untuk melakukan penghentian sementara transaksi pada rekening RA atau Rihanna dan RI atau Rihani. Adanya kasus dugaan penipuan pre-order iPhone sudah dilaporkan sejak Juni tahun 2022 sampai Oktober tahun 2022. PPATK menyatakan telah memblokir 21 rekening milik kembar Rihanna dan Rihani yang diduga menjadi pelaku penipuan dengan modus pre-order iPhone. Perbuatan mereka diduga mengakibatkan kerugian senilai miliaran rupiah. Hasil analisis sementara PPATK menemukan Rihanna dan Rihani melakukan transaksi tunai dengan nilai signifikan. Pihaknya menduga, uang itu bersumber dari tindak pidana penipuan yang mereka lakukan. Adapun kasus dugaan penipuan ini telah dilaporkan ke aparat kepolisian sejak kurun Juni 2022 hingga Oktober 2022. Para korban melaporkan ke berbagai tempat, mulai dari Polres Tangerang Selatan, Polres Metro Jakarta Selatan, hingga Polda Metro Jaya. Kembar Rihanna dan Rihani dilaporkan ke polisi setelah diduga terlibat penipuan pre-order iPhone hingga menyebabkan korban merugi 35 miliar. Kini, keberadaan duo kembar itu tak diketahui. Salah satu pelaku bernama Rihani diketahui merupakan mantan pegawai Kementerian Perdagangan. Sepasang saudara kembar Rihanna dan Rihani nipu jual iPhone sehingga merugikan sejumlah korban senilai 35 miliar rupiah. Ceritanya si kembar ini buka open PO iPhone, tapi ujung-ujungnya iPhone-nya nggak ada. Nah ternyata kasus penipuan si kembar ini nggak cuman kali ini aja. Di Twitter ada juga yang ngaku pernah ditipu sama si kembar dengan kasus yang berbeda. Pada tahun 2018, mobil yang dirinya sewakan digelapkan oleh si kembar. Si kembar yang tinggal di kontrakan mewah di daerah Ciputat ini emang terkenal dengan gaya hidup yang mewah dan mobil yang banyak. Tapi anehnya di tahun 2022 mereka kabur dengan taksi online tanpa membawa barang dari rumahnya. Sekarang PPATK sudah membekukan 21 rekening milik si kembar. Dan menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, rekening ini nggak hanya terkait dengan penipuan iPhone. Kasus ini ditangani sama Kepolisian Jakarta Selatan dan akan dilakukan pemanggilan paksa karena si kembar udah mangkir di pemanggilan kedua. Dua orang kembar ini melakukan penipuan mencapai 35 miliar dengan iming-iming pre-order iPhone. Kamu udah tahu belum tentang cerita ini? Cerita yuk! Beberapa hari terakhir, media sosial itu lagi diramaikan dengan kasus penipuan yang dilakukan oleh dua wanita kembar ini bernama Rihanna dan Rihani. Kasus ini awal mulanya di-spill oleh salah satu akun Instagram bernama Kasus iPhone si Kembar sampai akhirnya blow up dan viral di media. Di akun sosial media ini, para korban berkumpul untuk menceritakan gimana mereka bisa tertipu sampai kerugian total 35 miliar. Ini adalah unggahan salah satu korban yang bercerita ke akun tersebut. Tulisannya, "Halo kak, saya salah satu korban, cuman gak banyak kerugian 30 juta. Tapi di atas saya kasihan kerugiannya sampai 4,5 M dan sampai jual rumah orang tuanya." Awal cerita di tahun 2021, dia itu membeli iPhone 13 karena itu baru mau keluar dan launching. Mereka cari-cari di toko, tapi masih banyak yang inden dan masih garansi internasional. Tiba-tiba si akun media sosial kembar ini menawarkan promosi yang sangat menarik, yaitu iPhone murah muncul di sponsored. Dia juga menjelaskan bahwa yang pertama kali dia pesen HP-nya beneran datang dan dia dapat free AirPods Pro. Kalian tahu kan harga AirPods Pro itu lumayan mahal banget, nggak mungkin nggak sih dikasih gratis? Dan akhirnya setelah iPhone-nya udah datang dan dia udah mulai punya rasa trust, dia akhirnya beranikan diri untuk buka pre-order lagi. Dan 2-3 temennya itu masuk buat beli iPhone murah ini.
Rihanna dan Rihani ini bilang kalau dia itu estimasi datang barangnya 1-2 bulan dan dijanjikan Februari sudah ready. Ternyata sampai Maret nggak ada. Akhirnya dia itu curiga dan menawarkan untuk refund ke buyer. Akhirnya 2 orang nggak mau dan 1 orangnya mau. Total kerugian yang dialami oleh buyer ini 30 juta. Jadi kalau yang aku tangkep skemanya itu emang kayak pre-order ya. Pertama mungkin dikasih dulu, dipercayain, dan akhir-akhirannya terakhir-terakhir nggak ada barang yang datang. Menurut berita, kasus ini sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. 2 wanita ini juga menjaminkan KTP-nya kepada buyer, namun tiba-tiba mereka hilang. Diduga juga mereka itu tinggal di Ciputat, Tangerang. Posisi terakhir yang udah dicek oleh kepolisian, dia berada di Surabaya dan katanya untuk bekerja. Mereka berdua ini adalah lulusan universitas yang sama, kampus UIN dengan jurusan manajemen pemasaran. Diduga mereka juga mantan pegawai dari Kemendak. PPATK sudah memblokir 21 rekening milik mereka berdua. Kita tuh harus hati-hati banget ya kalau bertransaksi online karena susah banget dapat seller yang jujur zaman sekarang. Gimana nih guys menurut kalian tentang kasus ini? Coba komen ya di bawah. Rihanna dan Rihani, saudara kembar ini viral atas dugaan penipuan pre-order iPhone hingga 35 miliar. Jadi gini, Rihanna dan Rihani ini berjualan HP iPhone melalui akun Instagramnya. Dugaan kasus ini viral setelah diunggah di Twitter. Salah satu korban bernama Vicky yang membeli iPhone di Rihanna. Saat itu Rihanna mengaku sebagai supplier gawai iPhone bergaransi resmi. Pembelian itu berjalan dengan lancar. Lalu ia ditawarkan untuk menjadi reseller dengan harga promo. Transaksi itu juga berjalan lancar. Barang yang diterima juga sesuai dan bergaransi resmi Indonesia sampai tanggal 31 Oktober 2021. Tapi di bulan November sampai Maret 2022, PO iPhone itu tidak dikirim-kirim. Nilainya sampai 5,8 miliar rupiah. Para korban sudah pernah mediasi ke saudara kembar ini dan mereka mengaku akan mengembalikan uang korban. Namun uang tersebut tidak kunjung dikembalikan. Kasus penipuan ini telah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Rihanna Rihani, si kembar yang dilaporkan ke pihak kepolisian karena kasus dugaan penipuan jual beli iPhone. Dalam kasus ini, total seluruh kerugian korban mencapai 35 miliar. Wow. Dan salah satu seorang korban bernama Vicky Prasetya mengatakan jika dirinya menjadi reseller dan melakukan transaksi jual beli dari tahun 2021. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan kepolisian karena yang bersangkutan si kembar 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Bener-bener nakal ya. Ngomongin kasus penipuan, teman-teman ada yang pernah nggak jadi korban penipuan? Yuk tulis di kolom komentar. Beginian di Indonesia nggak bakalan pernah hilang. Jadi lu pada tuh yang harus pinter pakai common sense sebelum beli sesuatu. Penipu-penipu macam kayak gini tuh ciri-cirinya hampir-hampir sama. Satu, biasanya tuh sering flexing. Sebagai proof kalau dia tuh juga berduit gitu loh. Yang kedua nih, biasanya berbalut agama. Entah pakaiannya suci atau pakai atribut apapun lah. Supaya ketika lu nyerang dia bisa belokin kalau lu nyerang agama dia. Yang selanjutnya, bisa aja ngaku-ngakunya itu kerja di pemerintahan dan punya banyak backingan. Ya kalau udah kerja di pemerintahan aman lah, jujur lah orangnya, udah bener lah pokoknya. Yang selanjutnya, ketika bau amisnya ini udah kecium nih, dia akan ngancem lu lebih keras. Ketika ancaman itu nggak berhasil, baru dia akan bawa-bawa keluarga dia yang kasihan, udah nggak punya duit, ini itu. Ingat ya, orang Indonesia tuh pemaaf dan pelupa. Terus cepat kasihan sama orang. Itulah yang digunain sama penipu-penipu. Sekali lagi, kalau itu too good to be true, maybe it is.